Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Sanas Kairus akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, jajaran Menteri serta pimpinan DPR, DPD, dan MPR hari ini menghadiri acara Silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah di Rumah Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan lembaga negara berbincang dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan. Selepas acara makan bersama, Puan Maharani menyampaikan bahwa diskusi yang terjadi dalam pertemuan tersebut berlangsung cair, membahas berbagai dinamika politik terkini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara Ahmad Muzani dengan Didit Prabowo, putra Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang sebelumnya menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada momen Lebaran tahun ini. Puan mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Megawati menyampaikan salam kepada Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa Megawati dan Prabowo berencana untuk bertemu dalam waktu dekat. Menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pertemuan Prabowo Mega akan terjadi secepat mungkin. Dasko menyebut mengenai pertemuan tersebut telah ia bahas dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Kan gitu ya. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo tadi bilang secepatnya itu kapan? Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya. Secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi perhatian publik mengingat hubungan politik keduanya memiliki sejarah panjang. Banyak pihak menantikan apakah pertemuan mendatang akan membuka jalan bagi kerjasama politik di masa depan atau sekedar ajang silaturahmi dalam suasana Lebaran. Hingga kini publik masih menunggu kepastian kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terlaksana, serta dampak politik yang mungkin terjadi dari pertemuan tersebut. Berita selanjutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon positif kabar pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapannya soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Jokowi, pertemuan kedua tokoh tersebut sangatlah baik untuk negara. Sementara itu, terkait wacana pertemuan antar presiden, Jokowi menegaskan hal itu akan lebih baik dibandingkan tidak berkumpul. Hal ini disampaikan Jokowi usai menerima kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang datang untuk bersilaturahmi pada momentum Lebaran 2025. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebut bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merupakan pertemuan kekeluargaan yang berjalan hangat dengan banyak bahasan mengenai Indonesia ke depan. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia
dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teku Umar Menteng, Jakarta Pusat berlangsung pada Senin malam. Momen pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati tersebut diunggah di akun Instagram resmi milik Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dep Laksono mengatakan pengesahan Undang-Undang TNI yang selama ini diperdebatkan dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dep menilai proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada. Perihal tersebut, Dev katakan usai jalankan sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Dev menyampaikan proses pembahasan RUU TNI telah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada tahapan yang dilewati. Bahkan DPR juga telah menerima masukan dari masyarakat sipil. Lebih lanjut, Dev mengatakan RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses sebelum tahap harmonisasi. Sementara itu terkait dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap pengesahan RUU TNI, Dev mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak warga negara Indonesia. Alhamdulillah rapat paripurna sudah berjalan dan sudah disahkan untuk revisi Undang-Undang TNI, segala macam hal yang diperdebatkan, yang sudah dibahas dan sudah diputuskan. Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara dan juga penegasan akan posisi TNI, hal-hal yang berkaitan dengan posisi TNI dan juga supremasi hukum, supremasi sipil tetap diterapkan. Begitu juga dengan proses pengambilan keputusan dan juga proses pembuatan undang-undang ini telah mengikuti dengan semua aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga semua proses kita lalui, tak ada tahapan yang dilewati dan semua masukan dan input yang dari masyarakat sipil, dari semua instansi terkait telah kita terima. Gitu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada Senin malam 7 April 2025. Pertemuan empat mata itu diisi dengan silaturahmi dan obrolan seputar pemulihan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teku Umar, Senin malam 7 April 2025. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam lebih itu berlangsung dalam nuansa silaturahmi di momen Lebaran. Setelah sebelumnya beberapa rencana pertemuan tertunda akibat padatnya jadwal kedua tokoh. Muzani menyebut dalam pertemuan tersebut Megawati banyak membagikan pengalaman saat menjadi presiden, terutama dalam menghadapi situasi sulit pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, Prabowo menyampaikan tantangan global yang dihadapi saat ini termasuk dampak kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Keduanya sepakat bahwa momen ini harus digunakan untuk membangkitkan produk-produk Indonesia. Impor dianggap semakin mahal dan sudah saatnya produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ibu Megawati Soekarnoputri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional, karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah
dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuagara, Berita Nasional TV. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar acara santunan anak yatim piatu bertajuk Wartawan Menggapai Keberkahan, serta menginspirasi di bulan Ramadan. Acara tersebut digelar di ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Hairon mengungkapkan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Perihal tersebut ia katakan dalam sambutannya di acara santunan anak yatim bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen pada Kamis siang. Herman mengapresiasi KWP yang konsisten mengadakan kegiatan sosial, termasuk santunan anak yatim. Menurutnya kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antar wartawan dan berbagai pihak di parlemen. Itu hari ini sebetulnya esensi utama yang dilakukan oleh KWP adalah mengingatkan negara bahwa ada entitas yang tentu harus diperhatikan oleh negara. Ada entitas yang harus diperhatikan masa depannya, karena juga fakir, miskin, anak yatim ini adalah anak-anak bangsa, generasi penerus bangsa yang kita tidak pernah tahu nasib masa depannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua KWP Aryawan mengatakan acara ini merupakan bagian dari kepedulian wartawan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu. Aryawan menegaskan wartawan tidak hanya bertugas meliput kegiatan sosial, tetapi juga turut berkontribusi secara nyata. Jadi kegiatan Koordinatoriat Wartawan Parlemen KWP Ramadan ini kita yang kedua ya, karena kita memang hampir setiap tahun selalu meliput kegiatan-kegiatan fraksi yang melakukan pembagian sembako, melakukan santunan, tapi kita tidak pernah memberikan santunan, sehingga pada waktu itu kita juga ingin menjadi bagian yang memberikan, yang tidak hanya sekedar meliput tapi juga ikut berkontribusi, karena saya meyakini teman-teman wartawan juga punya jiwa sosial yang tinggi, punya semangat yang tinggi untuk berbagi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden masuk dalam kategori yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Habibur Rahman menegaskan bahwa pemberitaan terkait pasal penghinaan presiden tidak dapat diselesaikan melalui restoratif justice tidak benar. Perihal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers usai jalani RDPU Komisi 3 bersama Peradi Advokat Indonesia. Habibur Rahman mengaku ada kesalahan terhadap draft RKUHP yang telah dipublikasi, yakni pada pasal 77. Harusnya tidak mencantumkan penghinaan presiden sebagai pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan draft RKUHP yang tidak memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden ke pasal yang dikecualikan untuk diselesaikan melalui restoratif justice ke pemerintah. 77 ya di draft KUHP, di mana tercantum pasal penghinaan presiden adalah pasal yang dikecualikan, ya. Pasal penghinaan presiden itu kan ada yang di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Selanjutnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung penerapan hukuman mati terhadap pelaku penembak mati terhadap 3 anggota polisi saat menggerebek lokasi judi sambung ayam di Waikanan, Lampung. Bila terbukti dilakukan secara terencana. Perihal tersebut Habibur Rahman sampaikan saat konferensi pers Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Habibur Rahman juga mengapresiasi kinerja jajaran Polres Waikanan dalam memberantas praktik judi sambung ayam yang meresahkan di daerah tersebut. Ia menilai perbuatan menghilangkan nyawa 3 polisi tersebut bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan aksi keji sehingga sudah sepatutnya pelaku diberikan hukuman mati.
Kami lihat ya, saya lihat tadi di media online katanya sudah mengaku ya nembak oknum TNI ya. Ya kita dorong untuk ditegakkan hukum apa adanya. Karena zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan, maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati ya kepada pelaku, karena keji sekali. Saya kan orang situ. Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Waikanan. Ya. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Ya. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kalau anak-anaknya terpapar pada judi. Nah ini ya teman-teman dari Polres Waikanan ya kan ya benar-benar all out untuk memberantas judi. Tiba-tiba ya mendapatkan tindakan yang begitu keji. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Kairon menyatakan pengurus dan tentara yang baru saja diumumkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi dan Tentara Rosan Ruslani terdiri dari orang-orang profesional. Herman berharap dengan isinya orang-orang profesional dalam pengurusan dan antara mampu mendatangkan investasi yang luar biasa ke depannya. Lebih lanjut, Herman percaya Danantara akan menjadi lembaga investasi terkuat yang bisa mempengaruhi pembangunan negara dan dapat memperbaiki BUMN sebagai sumber pendanaannya. Herman berharap dengan resminya peluncuran nama-nama kepengurusan Danantara mampu memberikan kepercayaan kepada investor, sehingga Danantara bisa membangun negeri menjadi lebih baik. Ya, pertama tentu memang sejak awal Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa nanti di Danantara itu akan terdiri dari orang-orang yang profesional. Dan ini dibuktikan hari ini, Pak Rosan tadi mengumumkan bahwa yang menduduki posisi-posisi penting di jabatan Danantara itu memang diisi oleh orang-orang profesional. Bahkan ada para ahli yang dari luar yang juga mendudukinya. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi mengatakan Komisi 13 DPR RI akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menyerang 10 orang guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua. Ali Mazi menyatakan penyerangan yang dilakukan KKB Papua tidak hanya pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran HAM. Ali mengatakan para aparat di Papua membutuhkan implementasi penegakan hukum agar tindak kejahatan di Papua dapat dikurangi. Ali meyakini banyaknya kebutuhan belakangan ini membuat KKP Papua terpaksa melakukan tindakan kejahatan di bumi cendrawasih tersebut. Menurutnya tindakan KKB di Papua harus ditindak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, Ali berjanji akan mencoba berkoordinasi dengan aparat hukum di Papua, mulai dari polisi, TNI, hingga para aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum, baik Kamtibnas maupun Stabilitas Nasional. Ya itu kan kalau dari Komisi 13 kan dari masalah hak asasi manusia dan kejahatan kan. Ya tentu yang namanya tindakan kejahatan itu kan pelanggaran hukum. Itu udah pasti. Nah sekarang kita lihat dari hak asasi manusia juga pelanggaran. Nah tinggal sekarang itu dari para penegak hukum bagaimana melaksanakan penegakan hukum. Saya kira kan di Indonesia semua aturan sudah cukup baik. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa, The Chandra Berita Nasional TV. Pengurus Persaudaraan Istri Anggota DPR RI gelar santunan anak yatim dan membagikan sembako untuk para karyawan DPR RI di Aula Pustaka Loka Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan pada Senin siang. Acara tersebut turut dihadiri para pimpinan DPR yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad,
serta Wakil Ketua DPR RI lainnya Adis Kadir, Cucun Ahmad, serta Saan Mustofa. Selain itu hadir dalam acara yakni Ketua PIA Lita Anastasia, Wakil Ketua PIA Eis Handayani, dan Sekretaris PIA Nurul Anastasia. Ketua PIA Lita Anastasia menjelaskan selain santunan kepada anak yatim dan karyawan DPR, santunan ini juga diberikan kepada korban banjir berupa beras, minyak, gula, sarden, mie hingga telur. Oleh karena itu, ia berharap PIA dapat terus berpartisipasi melakukan kegiatan positif tersebut setiap tahun di bulan Ramadan. Pembagian sembako bagi karyawan DPR RI dan santunan anak yatim di daerah Jabodetabek sebanyak 200, kalau pembagian sembako karyawan 1.682. Itu kepedulian kita, ibu-ibu PIA, untuk korban-korban musibah banjir yang baru-baru ini. Jadi kami menyumbang sebanyak 2 titik lokasi, 475 sembako di tiap lokasinya. Dari Jakarta, Alko Dewa Berita Nasional TV mengabarkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Polri soal temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Habibur Rahman menyampaikan pihaknya akan segera menghubungi Polri untuk mendapat laporan terkait temuan ladang ganja tersebut. Pak Suding mana Pak Suding? Perihal tersebut Habibur Rahman sampaikan saat konferensi pers Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Ia mengaku baru mendengar isu soal penemuan ladang ganja dari media sosial. Oleh karenanya Habibur Rahman tidak dapat berkomentar lebih lanjut. Sebelumnya ditemukan ladang ganja dari kamera drone warga terdapat di 59 titik kawasan wisata Gunung Bromo. Luasnya disinyalir mencapai 6.000 meter persegi. Juga baru tahu dari media, kami punya jalur komunikasi ya, lancar komunikasi kami dengan pihak Polri ya, kami selalu berkomunikasi dan saya sudah meminta kepada LO Polri ya, Brigadir Jenderal Didi apa namanya itu? Didi Sugianto, itu dia orangnya tuh, ya kan? Brigjen Didi untuk menghubungi Polri agar dalam waktu paling secepatnya memberikan laporan tertulis kepada kami terkait kasus ini. Ya, itu dulu ya teman-teman. Demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayang-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Saras Khairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.